Saudara, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor dan rumah Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto di Jawa Tengah selama 2 hari. Tim penyidik Kejagung menemukan tumpukan uang senilai 2 miliar rupiah yang disimpan dalam plastik di sebuah laci rumah. Penggeledahan ini dilakukan untuk mendalami kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank daerah dan bank pemerintah kepada Sritex. Saudara, kami ulas dalam Kompas sepekan berikut ini. Sekarang tentu setelah penggeledahan dan penyitaan ini, setelah dibuat berita acaranya, maka akan diminta persetujuan ke pengadilan negeri setempat, persetujuan penyitaan, dan tentu kaitannya ini maka tindak lanjutnya penyidik akan melakukan pembacaan, ya, analisis, pendalaman terhadap informasi-informasi yang barangkali terdapat di dalam berbagai barang bukti elektronik yang sudah disita, ya, untuk kepentingan penyidikan. Nah, itu untuk kepentingan penyidikan. Uang tersebut adalah uang untuk pendidikan anak-anak dan sudah juga kebetulan ada labelnya juga tahun 2024, jadi tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Dalam penggeledahan di rumah Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan, tim penyidik Kejaksaan Agung menemukan tumpukan uang senilai 2 miliar rupiah yang disimpan dalam plastik di sebuah laci rumah Iwan. Uang senilai 2 miliar itu terbagi 2 paket uang pecahan 100 ribu rupiah dan tertulis berasal dari satu bank yang sama dengan tulisan keterangan waktu yang berbeda. Selain rumah Direktur Utama PT Sritex, Kejaksaan Agung juga menggeledah 3 anak perusahaan PT Sritex di kawasan Karanganyar, Sukoharjo, dan Surakarta. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor dan rumah Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto di Jawa Tengah selama 2 hari. Penggeledahan ini dilakukan untuk mendalami kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank daerah dan bank pemerintah kepada Sritex. Sekarang tentu setelah penggeledahan dan penyitaan ini, setelah dibuat berita acaranya, maka akan diminta persetujuan ke pengadilan negeri setempat, persetujuan penyitaan, dan tentu kaitannya ini maka tindak lanjutnya penyidik akan melakukan pembacaan, ya, analisis, pendalaman terhadap informasi-informasi yang barangkali terdapat di dalam berbagai barang bukti elektronik yang sudah disita, ya, untuk kepentingan penyidikan. Nah, itu untuk kepentingan penyidikan. Namun Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan menegaskan bahwa uang tersebut merupakan dana pendidikan untuk anaknya yang telah dikumpulkan sejak beberapa tahun terakhir, tak terkait dengan kasus yang menyeret mantan Dirut Sritex. Uang tersebut adalah uang untuk pendidikan anak-anak dan sudah juga kebetulan ada labelnya juga tahun 2024, jadi tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Namun kami kooperatif, beliau minta untuk diserahkan terlebih dahulu, nanti tinggal kita membuktikan. Rabu 2 Juli lalu, tim penyidik Kejaksaan Agung kembali menggeledah aset milik PT Sritex di kawasan Purwosari, Solo, Jawa Tengah. Penyidik berada di dalam gedung selama 4 jam dan mengambil sejumlah dokumen. Penyidik Kejaksaan segera meninggalkan lokasi menggunakan 3 unit mobil setelah kegiatan selesai. Kuasa hukum Dirut Sritex menyebut pihaknya telah menyerahkan data yang diperlukan Kejaksaan Agung. Kooperatif, kita mempersilahkan dan kita menyerahkan semua data-data yang dinilai perlu untuk dibawa oleh petugas-petugas dan penyidik-penyidik dari Kejaksaan Agung demi kelancaran penyidikan. Nah, itu juga disaksikan oleh Bu Lurah, semuanya berjalan dengan kondusif, ya, semuanya, dan aman, ya, Bu, ya. Iya. Proses-prosesnya. Hanya dokumen-dokumen, ya, bentuknya berkas-berkas. Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan sudah 4 kali diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit. Pemeriksaan terakhir dilakukan pada 23 Juni 2025. Kapus Penkum Kejagung Hardi Siregar menyebut pemeriksaan Iwan Kurniawan untuk mendalami proses pengajuan kredit Sritex kepada sejumlah bank daerah dan bank pemerintah.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung terus menyelidiki aliran pemakaian dana kredit PT Sritex dari sejumlah bank. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung bilang tak menutup kemungkinan akan memeriksa pihak lain termasuk keluarga tersangka. Kejagung bilang penyidik masih menelusuri penggunaan uang kredit senilai 692 miliar rupiah oleh tersangka mantan Direktur Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto digunakan untuk membayar operasional perusahaan atau untuk pribadi tersangka. Selain mantan pimpinan Sritex, Kejagung juga menahan Direktur Utama Bank DKI tahun 2020, Zainuddin Mapa, dan pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB, Diki Syahbadinata. PT Sri Rezeki Isman atau Sritex dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada 24 Oktober 2024 dan resmi menutup operasinya pada 1 Maret 2025. Akibat dari pemberian kredit tersebut, PT Sritex dan anak perusahaannya terlilit hutang hingga 3,5 triliun rupiah yang belum dibayarkan hingga Oktober 2024.